selanjutnya dari Firman DS underscore, yaitu tipe idaman Yasmin kayak mana? When I popped off, then your girl gave me just a little bit of lockjaw. Baby, so cold, he from the north, he from the Canada. Bankroll solo, I got my fingers that I can't withdraw. Run out the door. Hai semua, aku Yasmin dan selamat datang di YouTube channel aku, Juliet Aja. Jadi ini adalah video pertama aku dan aku udah simpen semua pertanyaan kalian dari Instagram story aku kemarin. Jadi langsung kita mulai aja Q&A-nya. Oke, pertanyaan pertama. Ntar aku pilih dulu. Dari Lucky underscore Septianto dan 16 Ancia 24. Umur kakak berapa? Asli orangnya mana kak? Ini sebenarnya pertanyaan yang paling banyak sih, kayak umur lu berapa? Terus ntar kalau udah dikasih tahu nggak percaya gitu kan, emang setua itu muka gua. Jadi umur Yasmin itu 19 tahun, baru aja ulang tahun 6 Februari kemarin. Yeay, selamat ulang tahun. Upsi. Terus aku sebenarnya orang Sumatera, tapi aku tinggal di Jawa Tengah udah lama. Lebih tepatnya aku tinggal di Solo. Buat kalian yang orang Solo, hai. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Rudian underscore dan aduh, hilang. Siapa tadi? Yogiryu BBTB sama tinggi badan berapa sih? Pendek banget kelihatan. Jahat. Body swimming. Jadi tinggi badan aku itu 159, tapi turun kemarin jadi 158, berapa gitu, nggak tahu kenapa. Tapi kalau berat badan aku juga naik turun sih, cuman di antara 45 kilo sampai 48-49. Lihat. Otot gue gini. Pertanyaan selanjutnya dari Fajar underscore Zidan 030, yaitu awal main game mainnya game apa? Jadi gue tuh udah suka main game dari kecil. Jadi gue main Nintendo, main PS2, terus main game komputer, game Facebook, zaman itu kan, game kayak Perjuangan Semut, kalau enggak apa tuh namanya, Farmville sama Dragon City. Iya, Dragon City itu. Terus kalau game Android itu awal-awal gue main Crisis Action, baru ke Mobile Legends gitu. Pertanyaan selanjutnya dari Kiviran underscore Ashir, yaitu awal mula main ML. Nah, jadi awal mula gue main Mobile Legends itu karena gue penasaran dan gue kesel gitu, karena kan gue awalnya main Crisis Action. Jadi kayak gara-gara Mobile Legends tuh Crisis Action tuh sepi, terus gue suka ngejekin gitu kayak gitu kan. Akhirnya gue coba tuh gamenya, kayak enak juga, dan akhirnya gue keterusan dan gue suka. Jadi gue nekunin game ini dari 3, berarti kan ini kan udah 2021, berarti gue udah hampir 3 tahun main Mobile Legends. Dari benci jadi suka, awas ya. Lanjut dari ini ada 2 orang yang tanyanya sama, dari Aga Ramadan 1 sama Vivaldi Aiko underscore 12, yaitu hero favorit di Mobile Legends. Jadi kalau hero favorit yang tertera di akun Mobile Legends aku itu Kaja. Tapi kalau sekarang ini aku lagi suka beda-beda sih. Kadang-kadang aku suka main Selena, kadang-kadang ya main Parsa, kadang-kadang main Sylvana juga. Sesuai mood aja sih, sama nyesuaiin timnya gitu. Tapi kadang-kadang juga kalau misalnya gue lagi pengen support, ya udah gue support. Kalau misalnya ada cewek lain gitu masuk, ya udah gue mending keluar aja, cabut. Maaf, rolnya nabrak, gua ke party sebelah aja. Kasih. Pertanyaan selanjutnya, ini ada temen gue tanya dari Vivi Agnes N underscore. Semoga lu nonton, soalnya gue udah buat pertanyaan lu ya, jadi lu harus nonton. Tolong jelaskan role sebenarnya apa, jangan kutu loncat WKWK. Oke. Jadi dulu waktu gue nge-team sama dia di suatu e-sport, gue tuh tanker, jadi gue spesialis tank mid.
Dulu waktu zaman-zamannya 122, jadi di mid itu tank support sama support atau tank bawah buat MM. Jadi gue tanker dulu. Terus metanya udah ganti jadi hyper carry kan. Gue juga pengen gitu kan, kalau ngetank mulu kan kayak bosen gitu kan. Kebanyakan tuh hero-hero tuh bikin ngantuk dulu tuh kan, ya kan, kayak Grok, Hylos, Atlas gitu. Jadi gue kayak bosen dan ngantuk gitu tiap main gitu. Jadi gue pengen banget coba-coba support. Terus gue juga pengen juga coba offlane, kayak langsung gitu loh, langsung yang mainstream kayak Chow gitu tuh gue langsung coba main. Dan sekarang akhirnya ya gue lumayan menguasai hero-hero selain tank gitu. Jadi kadang-kadang gue ngisi di side, kadang-kadang di mid gitu pokoknya. Jadi gue juga bingung kalau misalnya mau daftar e-sport kan, ngisi role gitu. Aduh, gue jadi sekarang jadi kayak nggak fokus gitu loh, nggak bisa ngefokusin mau di role apa, mau di mana gitu. Gue bingung juga. Tolong kasih solusi ya guys, tulis di kolom komentar kalau misalnya kalian buka video gue sampai sini. Lanjut, pertanyaan selanjutnya dari Vivaldi Aiko _12 lagi, yaitu player favorit di Pro Scene dan tim e-sport yang mau dimasukin, maksudnya pengen gitu kali ya. Jadi player favorit gue itu karena kan gue support, jadi gue suka nonton Vin sama Udil. Cuman kalau dari kayak segi kayak Gans gitu mungkin Manggi. Canda Manggi, coba jangan lihat. Tapi kalau lihat nggak apa-apa sih, siapa tahu bisa kan kayak kenalan gitu. Terus kita lanjut, tim e-sport yang pengen dimasukin tuh sebenarnya gue pengen banget masuk RRQ, karena kan juga ini desas-desusnya tuh juga kan ada yang bilang kayak RRQ buka tim ladies nih, ya kan? Pernah nggak dengar? Soalnya gue sempet dengar isu kayak gitu, jadi kayak gue pengen banget gitu, kan, jadi kayak nanti nama Instagram gue jadi RRQ_Juliet. Gila. Tapi juga kadang-kadang tuh gue suka sadar diri gitu, kayak gue tuh cupu gitu, nggak mungkin bisa masuk. Jadi ya adalah yang penting FIFA RRQ lah ya. Pertanyaan selanjutnya dari Fafa Novari. Wow. Pertanyaannya adalah, pilih jadi pro player atau streamer. Sebenarnya ya kalian harusnya udah tahu sih jawabannya gimana. Gua pengen jadi streamer, cuman gue juga pengen nyoba gitu loh, kalau misalnya ada kesempatan jadi pro player, gue juga ada sih kayak pengen gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada yang mau ngerekrut, ya udah jadi streamer gitu. Selanjutnya dari Agus Pra 47. Oke. Gue ganti logat dulu. Jare wong Solo ngomong apa Siti Mbak? Oh. Ngomong apa ya? Oh gini. Coba ya, ini contoh. Hei, tak kandani, aku nggak ini baru ulang tahun loh. Masa aku kancaku dhewe ora ngucapke ngono lho, selamat ulang tahun ngono. Aku kira ora njaluk kado yo, aku mau njaluk kayak kaya ucapan ulang tahun lho. Mosok kowe ora iso. Padahal aku ya wis gawe story lek aku ulang tahun, mosok kowe ora ngucapke. Kowe adi wong jahat banget aja aku. Lanjut, pertanyaan dari temen gue lagi ini. Nadila Deswara KM. Masih inget Kiss Squad nggak? Terus kangen sama Romeo nggak? Terus sama pertanyaan selanjutnya, ini satu bahasan. Selanjutnya dari Arfarhan KML. Kenapa nickname gamenya Juliet? Nah, jadi
dulu tuh Juliet itu ada Romeo-nya gitu, terus tergabung dalam satu squad namanya Kiss apa ya itu. Jadi tuh squadnya tuh dulu tuh isinya couple-couple gitu loh, Romeo, Juliet, Hansel, Gretel, Me, You gitu kan gitu. Jadi dulu tuh Juliet tuh ada Romeo-nya, terus Romeo-nya nggak ada, udah hilang, udah lenyap gitu, intinya udah lenyap gitu. Terus kenapa gua masih pakai nama Juliet sampai sekarang, jadi gue udah kalau gini nggak tahu mau pakai nama Juliet. Sampai ke Essie pun gue pakai nama Juliet karena kayak gue pengen buktiin gitu kalau Juliet itu bisa berdiri sendiri dan melambung jauh namanya tanpa Romeo. Goodbye Romeo, gue bakal nemuin Romeo yang baru. Pertanyaan selanjutnya, ini tentang RRQ dari Firman Indra. Pengen tahu aja menurut Yasmin kemarin dari tim RRQ di M2 siapa yang jelek atau beban mainnya. Jadi guys, gak ada yang jelek mainnya atau beban tim tuh gak ada. Mereka udah memberikan semua yang terbaik buat Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya mereka kalah dan gak juara, ya itu berarti belum rezeki kayak gitu. Kita nggak boleh kayak pasti gara-gara ini nih beban, yang gara-gara ini nih misalnya Lemon nggak turun jadi kalah gitu. Enggak guys, mereka udah nyiapin strateginya, udah matang semua, cuman karena emang belum rezeki ya udah belum beruntung. Mungkin lain kali atau M3, M4 gitu kali. M4 kayak senjata gitu. Tetap Indo Pride guys. Lanjut, pertanyaan dari Cece_Galang. Ada yang nanyain barang gua nih, Jiman. Boneka dari kapan? Jadi buat kalian yang belum kenal, jadi gua ada boneka dari gua lahir. Namanya Osot. Ini boneka anjing yang selalu nemenin gua dan selalu ada buat gue. Jadi misalnya gue pergi kemanapun, shoot, photoshoot atau apapun, apalagi tidur pasti gue bawa. Inilah dia Osot, jeng 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 set. Dan kalau misalnya gue ada barang ini, gue jadi kayak jadi bilang orang gila karena gue selalu kayak suara gue jadi berubah. Udah gitu. Jangan lupa di follow ya di Instagramnya @astrosot. Jadi itu Instagram dia. Pertanyaan selanjutnya dari 420 Rizal _ menurut lu hero apa yang paling ngeselin? Menurut gua Gigi sih. Nggak tahu kenapa, pokoknya kalau misalnya ada musuh pick Gigi tuh ngeselin aja. Tapi lebih ke ultinya sih. Jadi kayak sekarang kan baru ada meta-metanya tanknya tuh kayak Tigreal, Sylvana, Atlas gitu kan. Jadi kalau misalnya ada Gigi tuh kayak semua ulti dari mereka itu kayak nggak guna lagi kayak gitu. Apalagi kalau di late game tuh membantu banget sih skill 2 dari Gigi tuh biar musuhnya nggak kabur kalau misalnya mereka nggak ada purify gitu. Jadi fix Gigi paling sering. Dari Sandal Rusak 77, pernah suka sama seseorang enggak yang pas di acara e-sport star Indonesia? Enggak sih, gue nggak suka siapa-siapa. Karena di situ tuh lebih ke apa ya? Karena kan kita syuting bareng tiap hari ketemu kayak gitu kan. Jadi lebih ke kekeluargaan sih gitu. Jadi nggak ada yang sampai baper dan suka dalam artian kayak suka cinta gitu. Nggak ada. Pertanyaan dari ada 2 orang nanya dan persis sama guys. Muhammad Khairul dan Iqmal Ketapas, punya mantan berapa? Mantan gue cuma 3 guys, itu pun lama-lama, setahun. Terus yang paling lama itu ya sama Romeo. Gue kenal dari enggak lah, jangan curhat. Pertanyaan yang cukup unik, kayak ini mas-mas yang kerja di Sugeng Ngopi deh. Pertanyaan dari ivana_vnt.official. Dulu pernah nongkrong di Sugeng Ngopi kan? Iya, pernah sekali. 2 kali deh kalau nggak salah.
Dan itu tuh kayaknya masnya nih tahu bukan karena muka gua deh, tapi karena kan gua nulis pesanannya kan, terus gua iseng gambar bebek, terus gua insert nama Instagram gua @nimas.yasmin. Kayaknya masnya baca deh kalau nggak salah. Halo mas, kalau misalnya gua kesana lagi, sabi kali ya diskon. Canda diskon. Next game dari Alkati Revice 3. Game pertama yang dimainin apa kak? Kalau gua kan pertama kan gua sempat main Nintendo, jadi gua main itu loh, game apa sih yang itu loh, yang olahraga yang ada lompat tinggi, lempar galah, itu apa sih, Olympics kalau nggak salah ya. Tapi kalau PS2 gua tuh game pertama itu gua main GTA, Guitar Hero, terus Metal Slug gue juga main, terus Mortal Kombat, Fast Few, Need for Speed Most Wanted itu. Terus apa lagi ya, game-game PS2 lah pokoknya banyak. Gue sampai punya 3 album, bukan gue sih, adik gue waktu zaman satu kaset PS tuh harganya 5.000. Dari Sinung Zuestri, di UMS ngambil prodi apa, kenapa pilih prodi itu. Jadi tadi juga ada yang sempat nanya, kak kuliah nggak, kak kuliah di mana gitu. Jadi gue kuliah di UMS, Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan maba nih bos, Maba Coffee ya. jadi gue belum pernah ke sana cuman bayar SPP doang. Gue ngambil prodi psikologi. Kenapa pilih prodi itu? Karena kenapa ya? Karena gue suka aja. Gue suka apa sih? Aduh, handphone gue jatuh. Gue suka perhatiin, jujur nih, gue suka perhatiin perilaku orang, terus cara ngomongnya orang itu kayak gimana. Jadi ya gue tertarik sih sama psikologi gitu. Jadi kalau pilih prodi kuliah itu kalian harus suka dulu guys. Pertanyaan selanjutnya dari Firman DS _ yaitu tipe idaman Yasmin kayak mana? Gue nggak tahu. Gue nih ya guys, ini ada suatu penghargaan buat gue. Jadi gue udah jomblo selama setahun. Yeay, congrats Yasmin, jomblo setahun. Terus tipe idaman gue yang penting mapan. Terus kebalikan gue, jadi kan kayak tahu sendiri kan, banyak yang bilang gue tuh barbar. Jadi gue cari cowok yang kalem, mungkin kalem, sabar, ngertiin gue gitu kan. Karena kalau misalnya api campur api, makin gede apinya ntar kan. Jadi kita harus cari yang air gitu. Terus makan. Terus kebalikan gue apalagi sih ya, enggak pelit. Itu yang ketiga, enggak pelit. Terus kalau misalnya tentang kayak fisik gitu ya, cuman tapi itu opsional sih. Mungkin tinggi kan, ya kan kita kan memperbaiki keturunan ya kan, siapa juga yang nggak mau anaknya jadi cantik atau ganteng gitu. Jadi gue mungkin suka yang tinggi, karena tau sendiri kan gue cebol kayak kurcaci gitu. Jadi sama kalau ada sih ya, kalau dikasih ya mancung kayak, karena kan gue pesek banget nih. Jadi ya kali aja ntar anak gue mancung gitu kan. Jadi ya semoga aja dapat yang mancung lah ya. Dan gitu sih. Apalagi sih? Ya kalau nggak dapat mas dapatnya aja lah. Sebenarnya juga kayak gue bingung sih kalau misalnya ditanya tipe cowok idaman kayak gitu, karena dari gue sendiri sih sejauh ini gue belum ada kayak pengen gitu punya cowok kayak gitu. Jadi gue juga bingung harus jawab kayak gimana. Tapi yang paling penting mah
mapan dulu deh. Maksudnya tuh kayak udah bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri gitu, dari segala hal. Oke guys, mungkin cukup sekian Q&A dari gua. Dan YouTube ini selanjutnya gua bakal pakai buat live streaming Mobile Legends. Dan tentunya mabar sama kalian. Nanti gua bakalan berusaha buat gendong pakai support. Kalau misalnya kalian minta gua pakai role lain, nge-core atau nge-tank, silahkan gitu ya. Jadi jangan lupa nanti gua bakalan undi kalian. Jangan undi sih. Ya pokoknya cepet-cepetan. Kalau misalnya kalian mau mabar sama gua, cepet-cepetan kasih ID di kolom komentar. Jadi buat info live selanjutnya, jadi live pertama kali gua, ntar gua kabarin lagi di Instagram story @nimas.yasmin. Jadi jangan sampai ketinggalan. Thank you, bye bye. I got nothing else that I can withdraw. Run out the door. I shine my wrist and go like sha sha sha, sha sha sha.